Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Tak hanya Alia Rohali yang berbahagia menyaksikan putri sulungnya, Namira Ajani dilamar kekasih, Tengku Dewi Putri pun tampak bahagia ketika ia bisa melepas masa lalunya dan memulai hidup baru usai bercerai dan menjadi single mom. Niat hati hanya ingin melepas segala hiruk pikuk permasalahan yang sempat melilit, justru ia kerasan tinggal di Pulau Dewata, Bali. Lantas benarkah Dewi kian mantap untuk menetap di Bali? Dan benarkah selain tinggal, diam-diam mantan suami Andrew Andika itu tengah menjajaki usaha di bidang fashion di sana? Iya, kayaknya sih menetap sih. Kayaknya udah mulai daftarin anak sekolah juga. Sekarang lagi bangun bisnis juga di Bali. Yang awalnya tadi pengen liburan doang, tapi sepertinya aku menemukan ide-ide baru untuk bikin sesuatu di sana lah. Dari senyumnya yang membuncah itu, Dewi seperti menemukan kembali kedamaian hingga akhirnya Bali menjadi tempat tinggalnya saat ini, meski masih berpindah-pindah tempat. Tentu saja langkah ini begitu berat bagi Dewi, apalagi ia harus meninggalkan kedua anak-anaknya ketika ada kerjaan di Jakarta. Galau ya, karena ini kan pertama kali juga aku ninggalin anak sebagai single mom ya. Jadi ternyata jadi single mom itu ada struggle-nya lagi nih, kayak kita harus cari orang kepercayaan yang bisa untuk ngawasin anak-anak. Apalagi anak aku masih ASI sama MPA ASI juga kan, baru mulai MPA ASI. Semburat kebahagiaan tampak jelas terpendar di wajah Dewi. Ditambah anak-anaknya tampak bahagia dalam pelukannya. Dewi bisa kemanapun mengajak anak-anak mencicipi sekaligus mengeksplor keindahan Bali. Sukanya ya karena ngelihat anak-anak itu tumbuh kembangnya, ternyata dengan aku sendiri aja yang membesarkan mereka juga, kayak anak aku yang kecil itu gembul, lucu, terus nggak kekurangan apapun juga. Setelah dijalanin dia happy gitu loh, ketemu teman-teman baru. Lantas benarkah selain mencari ketenangan hati, kepindahannya ke Bali untuk menghindar dari Andrew? Bagaimana dengan tanggung jawab Andrew yang diwajibkan menafkahi dua anaknya sebesar 20 juta per bulan sesuai putusan pengadilan? Coba tanya sama orangnya aja deh langsung. Aku pengen tahu jawabannya. Gue yakin orang-orang tua yang bercerai mereka tetap masih bisa ngurus anaknya apa segala macam dengan baik. Pemirsa, peristiwa kurang mengenakan dialami artis Yuki Kato. Baru-baru ini mobil miliknya yang terparkir di sebuah supermarket di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban pencurian. Akibat peristiwa tersebut, ponsel milik Yuki Kato raib digondol maling. Kerugian ditaksir mencapai 16 juta rupiah, pelaku sampai saat ini masih dalam pengejaran pihak berwajib. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, memperlihatkan seorang pria mendekati mobil putih Yuki Kato yang terparkir di supermarket. Tidak lama kemudian, pria tersebut mengintip ke dalam mobil lewat kaca dan mengambil barang di dalamnya. Ditemui di Polsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor, AKP Aulia Robi membeberkan kronologis lengkap kejadian peristiwa pembobolan mobil milik Yuki Kato yang terjadi pada 15 Januari lalu itu. Saudari Yuki dan adiknya, saudari Rena, itu sedang berbelanja di salah satu supermarket di kawasan di Kecamatan Gunung Putri. Kemudian berbelanja sekitar 15-20 menit keluar untuk
menuju ke mobil. Setelah dicek mobilnya ternyata dibobol kaca depan sebelah kirinya. Kemudian di dalam mobil itu ada sebuah handphone milik saudari Yuki Kato itu. Yang melaporkan itu adalah adiknya, yaitu saudari Rena. Untuk perkembangan kasusnya, sampai saat ini petugas masih mendalami motif pencurian. Saat ini, petugas juga masih terus memburu dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang masih buron. Kita masih terus dalami, kita cek CCTV di sekitarnya juga, tim kita juga ada di lapangan, sedang dalam pengejaran. Masih kita cari dan alat yang dia pakai untuk menjebol itu juga kita temukan. Dia pakai tangan kosong atau pakai alat, ada bukan yang model cetak langsung